Kita kembali dengan apa yang terjadi sebetulnya di locker room. Kita sudah dengar bahwa ini bahkan dinamika yang cukup serius, kata Pak Erick, sudah terjadi ketika sebelum Indonesia melawan China. Ya. Jadi what happened Pak di locker room? Ya saya nggak bisa ngomong kan, udah ditulis sama, saya nggak etik lah. Gini contoh ya, kalau saya sebagai pimpinan tidak etika, ya pasti saya melakukan tanda tangan dulu sama Patrick baru lepas Sintayong. Enggak, hubungan saya sama Sintayong baik kok. Kita punya mutual respect. Ya, kita sama, tapi kalau lagi berbeda ya memang itu kan pilihan gitu. Saya baru tanda tangan baru 1 hari yang lalu. Setelah diumumkan, baru kita kirim draft kontraknya bolak-balik. Baru ditanda tangan kemarin malam sama dia jam 9 kalau nggak salah. 9 waktu Indonesia, saya jam berapa waktu Eropa. Makanya akhirnya baru diumumkan jam 3 ini. Jadi saya juga put the etika gitu. Nah sama kalau sekarang saya mesti describe what's going on terjadi di China. Saya mau debat lagi, oh ini pemain yang sudah dinasihati nggak mau dipakai. Oh kenapa ada pemain muda yang sudah menjadi bagian daripada strategi besar nggak dipanggil. Ya saya menjelekkan partner saya yang sama-sama ini udah fight dengan saya sama-sama berapa bulan ini dong, gitu. Ya kan, jadi ya. Tapi ada 3 masalah itu ya Pak. Tadi contoh-contoh yang Bapak sebutkan. Ya tadi saya bilang komunikasi, ya kan, strategi, ya trust. Ya ini kan yang memang, dan gini loh, jangan juga saya bicara ini terus menjadi sesuatu yang sensitif di bola itu. Ya begini memang problemnya. Makanya bola itu sebuah industri atau sebuah kegiatan yang intangible-nya paling tinggi. Kenapa? Anything can happen. Bayangkan, investasi pemain berapa ratus juta tiba-tiba cedera 2 tahun. It happens di bola. Pemain yang dibeli berapa ratus begitu main nggak cocok sama timnya. It happens di bola. Gitu. Ada pelatih gara-gara sama pemain bintangnya lepas. Tetapi ada juga seperti Zidane, mirip-mirip sama Patrick Kluivert, ya kita harapkan seperti yang sama. Dia tidak punya track record manager, tetapi dia bisa kontrol Madrid. Gitu. Dari pernyataan Pak Erick yang saya tangkap adalah memang kunci pertarungan itu sebetulnya dari locker room dulu. Jadi butuh seorang coach yang speknya justru lebih ke kemampuan manajerial dulu, terutama di locker room. Ya, memang seperti itu. Bagaimana menghadapi pemain-pemain diaspora kita yang pemain-pemain bintang ini dengan ego masing-masing. Ini kan bayangin, value pemain kita itu sekarang udah ratusan miliar. Bahkan satu pemain aja dibandingkan satu pemain Singapura, satu pemain tim, satu tim Singapura, Malaysia, satu pemain kita udah lebih mahal. Ini realita gitu. Jadi ego-ego itu ya memang harus di-manage gitu. Dan ya kan nggak mungkin ketua PSSI. Kalau ketua PSSI bisanya nyuruh kan. Sama bikin program gitu. Dan itu tidak bisa dilakukan Sintayong? Saya nggak bisa bicara begitu. Tapi kan kita ngelihat dinamikanya saja. Dan apakah gara-gara statement itu Sintayong? Saya enggak. Tapi ini kan bagian dari tadi decision making yang kita menyelamatkan mimpi kita.